Saudara mantan Bupati Kepulauan Tanimbar menilai tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam kasus penyertaan modal Tanimbar Energi cacat yuridis. Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar juga terdakwa dalam kasus penyertaan modal PT Tanimbar Energi, Petrus Fatlolon, mengemukakan JPU telah melakukan kesalahan yang fatal berakibat cacat yuridis dari tuntutan mereka, yakni menyebut identitas pribadi terdakwa yang lahir di Lamongan tanggal 4 Juni 1991, beralamat lengkap di Lamongan, beragama Islam, pendidikan terakhir S1, padahal pendidikannya selaku mantan bupati ini S2, sementara pekerjaannya adalah karyawan BUMN atau BRI. Juga dirinya meminta perhatian Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Jaksa Agung untuk menyikapi kasus ini terkait tuntutan kepada dirinya selaku mantan bupati dan tidak menikmati aliran dana dan dibebankan ganti rugi 4,4 miliar rupiah. Auditor yang melakukan audit kerugian negara dan mendeklar adanya kerugian negara itu tidak sah dan cacat yuridis sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara akuo. Sehingga jaksa penuntut umum sangat keliru kalau memakai hasil audit tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini. Ya tentu ini ada dasarnya ya. Saya tidak asal ngomong hal tentang rencana kriminalisasi dan sekarang sudah terbukti adanya kriminalisasi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Triyono Rayudi, Aspitsus Kejaksaan Tinggi Maluku pada tahun 2023 di Hotel Grand Avira Batu Merah Ambon. Ya, kronologisnya, kemudian screenshot percakapan antara saya dan Triyono Rayudi, Aspitsus Kejaksaan Tinggi Maluku itu sudah ada semua, fakta-fakta itu sudah kita siapkan semua. Dan ucapan beliau bahwa saya bakal dikriminalisasi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sekarang terbukti. Dikatakan Fatlolon, selama 5 tahun pembahasan anggaran antara tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan DPRD, dirinya tak pernah mengikuti pembahasan bersama dengan DPRD selama menjadi bupati aktif selama 5 tahun dan setiap awal tahun anggaran berjalan. Selaku bupati mengeluarkan SK pelimpahan kewenangan keuangan kepada Sekda, Kepala Dinas, Badan, hingga para camat yang memperoleh pelimpahan kewenangan. Selain itu, audit yang dilakukan oleh auditor pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai auditor sebagaimana diatur dalam Permen PAN RB nomor 48 tahun 2022 tentang auditor serta mekanisme penilaian kinerja berbasis hasil. Auditor harus dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai auditor dan harus dibuktikan dengan berita acara pengambilan sumpah janji dalam jabatan auditor.